Ini aku percobaan pertama beasiswa Australia Award Scholarship karena memang aku tujuannya memang di Australia, dan yang selanjutnya batch 2 2024 untuk LPDP gitu. Udah banyak banget ya yang aku ngobrolin ya. Sorry. Kalau misalkan kalian lagi dalam tahap bertanya ke diri sendiri, aku kira-kira perlu nggak sih daftar beasiswa gitu ya? Itu benar-benar harus ditanyakan secara dalam, secara secara mendalam banget. Pokoknya deep connection with yourself. Do a deep connection before you try to start everything. Apapun itu. Mau kalian sedang dalam tahap mau melanjutkan kuliah kah, mau mengambil keputusan yang besar, please talk to yourself first. Jadi tanyakan ke diri sendiri, aku sudah siap atau belum? Atau seenggak-enggaknya itu tanyakan, nanti apakah aku siap untuk mengalami patah hati dalam mendapatkan beasiswa, atau kalian adalah tipe orang yang oportunis aja gitu. Udah nggak apa-apa, daftar dulu, nanti kamu bisa, istilahnya orang yang gampang menyelesaikan menyelesaikan ekspektasi, menyamakan ekspektasi dengan realita. Kalau kalian adalah tipe orang yang gampang, tipe orang yang oportunis, dan ya udah yang penting ada opportunity dan kemudian kalian akan shot gitu, itu boleh banget. Tapi bagi orang-orang yang mungkin seperti aku, tipenya yang ketika aku sudah memastikan untuk mengikuti satu hal, I need to be perfect. I need to be really ready before I shot gitu ya. Padahal there is no right time for everything. Nah, ini yang aku udah mulai pelajari, dan aku akan merasa bahwa setelah mengalami kegagalan dan keberhasilan dalam satu lini masa ya. Jadi di 2024 gitu, aku gagal untuk pertama kali dan berhasil untuk pertama kali, itu mengajarkan bahwa oke, mungkin untuk sesuatu yang disiapkan dengan matang, bisa jadi kita gagal. Itu yang terjadi di diriku. Tapi ketika kita tidak punya ekspektasi sama sekali, bisa jadi berhasil. Jadi kayak agak mempertanyakan. Yang penting selesaikan dulu semua hal sebelum mulai masuk ke percobaan apapun itu dengan diri sendiri. Kalau misalkan kamu sudah tidak punya ekspektasi, itu akan lebih enak, lebih enjoy, dan kamu akan lebih cepat untuk coping mechanism menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi aku lebih menyarankan untuk teman-teman, please be prepared, but you need to know that if you have no expectation at all, it will be good for you. Kayak udah jadi oportunis aja nggak apa-apa gitu ya. Itu sih pelajaran dari aku. Oke. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita memang harus punya ekspektasi, mimpi juga ya Kak. Dan ya udah, kalau misalnya kita punya mimpi itu ya kita coba aja, kenapa enggak? Seperti itu kan. Jangan takut gagal juga, karena kita nggak pernah tahu di mana keberhasilan kita akan didapatkan. Seperti itu. Betul banget. Exactly. Oke Kak Desi, sekarang aku mau ngajak Kak Desi untuk ice breaking. Jadi ini mungkin game kecil-kecilan. Jadi nama gamenya itu Never Have I Ever. Kalau Kak Desi udah pernah dengar, Never Have I Ever pernah ngirim lebih dari 5 aplikasi beasiswa sekaligus. No, never. Never have I ever submit aplikasi beasiswa mepet deadline. Ever. Oke. Yang ketiga, never have I ever ngerombak esai berkali-kali sampai begadang. Wow. Ever. Oke. Yang keempat, never have I ever ikut tes TOEFL atau IELTS lebih dari sekali. I ever do that. Yeah. Of course. Oke.
Yang kelima, never have I ever galau nunggu pengumuman sampai cek email tiap menit. Ever. Oke, yang keenam, never have I ever minta rekomendasi dosen atau pimpinan di last minute. Oh, never do that. No. Oke, Oke, last question. Never have I ever gagal wawancara beasiswa sebelumnya. Ya, ever. Thank you banget. Ya, itu ya teman-teman ya tentang cerita perjalanan dari Kak Desi dan tips-tipsnya. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, boleh nggak Kak kasih pesan-pesan singkat deh ke teman-teman pejuang beasiswa nih yang mungkin nonton? Pesan-pesan singkat aja gitu. Oke, makasih banyak ya. Tadi kayak, wah apa nih pertanyaannya ternyata relate banget. Beberapa. Em, Ih, itu emang relate banget sih. Tapi emang itu ya teman-teman. Kalau misalkan kalian lagi dalam tahap bertanya ke diri sendiri, aku kira-kira perlu nggak sih daftar beasiswa gitu ya? Itu benar-benar harus ditanyakan secara dalam, secara apa ya, secara mendalam banget. Pokoknya deep connection with yourself, do a deep connection before you try to start everything. Apapun itu, mau kalian sedang dalam tahap mau melanjutkan kuliah kah, mau mengambil keputusan yang besar, please talk to yourself first. Jadi tanyakan ke diri sendiri, aku sudah siap atau belum? Atau seenggak-enggaknya itu apa ya? Tanyakan, nanti apakah aku siap untuk mengalami patah hati dalam mendapatkan beasiswa, atau kalian adalah tipe orang yang oportunis aja gitu. Udah nggak apa-apa, daftar dulu, nanti kamu bisa, istilahnya orang yang gampang menyelesaikan apa sih, kayak menyelesaikan ekspektasi, menyamakan ekspektasi dengan realita. Kalau kalian adalah tipe orang yang gampang, tipe orang yang oportunis, dan ya udah yang penting ada opportunity dan kemudian kalian akan shot gitu, itu boleh banget. Tapi bagi orang-orang yang mungkin seperti aku, tipenya yang ketika aku sudah memastikan untuk mengikuti satu hal, I need to be perfect. I need to be really ready before I shot gitu ya. Padahal there is no right time for everything. Nah, ini yang aku udah mulai pelajari, dan aku akan merasa bahwa setelah mengalami kegagalan dan keberhasilan dalam satu lini masa ya. Jadi di 2024 gitu, aku gagal untuk pertama kali dan berhasil untuk pertama kali, itu mengajarkan bahwa oke, mungkin untuk sesuatu yang disiapkan dengan matang, bisa jadi kita gagal. Itu yang terjadi di diriku. Tapi ketika kita tidak punya ekspektasi sama sekali, bisa jadi berhasil. Apa ya? Jadi kayak agak mempertanyakan. Yang penting selesaikan dulu semua hal sebelum mulai masuk ke percobaan apapun itu dengan diri sendiri. Kalau misalkan kamu sudah tidak punya ekspektasi, itu akan lebih enak, lebih enjoy, dan kamu akan lebih cepat untuk coping, apa ya, coping mechanism menghadapi kekecewaan dan lain sebagainya. Itu sih. Jadi aku lebih menyarankan untuk teman-teman, please be prepared, but you need to know that if you have no expectation at all, it will be good for you. Kayak udah jadi oportunis aja nggak apa-apa gitu ya. Itu sih pelajaran dari aku. Oke. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita memang harus punya ekspektasi, mimpi juga ya Kak. Dan ya udah, kalau misalnya kita punya mimpi itu ya kita coba aja. Kenapa enggak? Seperti itu kan. Jangan takut gagal juga, karena kita nggak pernah tahu di mana keberhasilan kita akan didapatkan.
Seperti itu. Betul banget, exactly. Jadi terima kasih banyak udah mau sharing bareng Ders, teman Ders di sini. Wah, ceritanya sih bakalan ngasih insight yang bagus banget ya buat teman-teman yang nonton. Itu ya, kalau misalnya teman-teman mau daftar beasiswa nggak perlu takut lah, karena ya kita udah dapet tips-tipsnya dari Kak Desi ini sendiri. So teman-teman, thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Kak Desi, nanti bakalan aku taruh di sini. Dan bisa ngeliat nih banyak banget perjalanannya ya. Di Instagramnya Kak Desi kayaknya banyak banget nih foto-foto dan update dari Kak Desi sendiri. Kayak gitu teman-teman. Thank you. Besok aku mulai kuliah yang hari pertama banget tuh besok. Oh, day one banget ya Iya, Kak? day one. Kayak oh my gosh. Oke, karena Kak Desi ya semoga sukses dan lancar hari pertamanya Amin. di sana ya Kak. Amin, terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak Desi. Aku mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak untuk Kak Desi. So, bye bye Kak. Terima kasih banyak ya udah ngundang aku. Bye bye bye.